Pukul 00.00 karya Niken Ayu Gusmiati. Malam berbalut sepi, dingin merayu hati. Isabella masih duduk melihat bintang-bintang yang menghias langit. Memang begitulah kebiasaannya sebelum tidur, selalu merenung sambil melihat bintang yang menari di langit. Isabella adalah wanita yang baik dan seorang pekerja keras. Ia masih berusia 23 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan di kotanya. Ia berhasil diterima untuk bekerja di perusahaan tersebut karena dibantu juga oleh sahabat karibnya yang bekerja juga di perusahaan tersebut. Sahabat Isabella tersebut bernama Yoshita Yasmina. Ia biasa dipanggil Yasmin. Ayam berkokok tanda pagi, burung berkicau pun ikut menyapa. Isabella terbangun dari tidurnya dan bergegas mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Ya, bukan hanya baik, Isabella juga merupakan seorang yang rajin beribadah. Setelah sholat, ia tak pernah lupa untuk selalu memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Di pagi hari, Isabella selalu menyiapkan makanan terlebih dahulu untuk ia dan orang tuanya. Ia tak pernah melewatkan sarapan sebelum bekerja, karena ia meyakini bahwa sarapan itu penting dan akan menambah tenaga juga semangat ketika nanti bekerja. Setelah sarapan dan pamit untuk pergi bekerja, seperti biasanya Isabella selalu pergi bekerja bersama sahabatnya, Yasmin. Rumahnya tidak terlalu jauh dari Isabella, sehingga Isabella pergi menjemput Yasmin dengan jalan kaki. Mereka pun pergi ke kantor bersama dengan menaiki angkutan umum di kotanya. Sesampainya di kantor, mereka menyapa teman-teman kantor yang lain dengan senyuman. Isabella pun bekerja dengan penuh semangat dan kerja keras. Isabella selalu disiplin dan teliti dalam mengerjakan pekerjaannya di kantor. Beberapa jam kemudian, seorang atasan di kantor tersebut memanggil Isabella untuk pergi ke ruangannya. Isabella pun menuruti perintah atasannya tersebut, namun hati kecil menunjukkan rasa khawatir dan takut jika ada hal yang tidak diinginkan oleh Isabella. Isabella pun akhirnya duduk pada kursi yang telah disediakan dan memperhatikan atasannya yang sedang berbicara kepadanya. Atasan Isabella itu menyampaikan kepada Isabella bahwa selama ia bekerja di perusahaan ini, kerja kerasnya sangat baik. Isabella juga merupakan salah satu karyawan yang sangat disiplin dalam bekerja. Ia juga mengatakan bahwa beberapa waktu ke depan, Isabella akan naik jabatan menduduki posisi yang cukup penting di perusahaan tersebut. Isabella pun merasa bahagia mendengar kabar baik tersebut. Ia tidak pernah menduga hal ini terjadi. Ia bersyukur kepada Tuhan karena ia merasa telah diberikan nikmat yang tidak pernah ia duga, yaitu akan menempati posisi penting di perusahaan tempat ia bekerja tersebut. Setelah keluar dari ruangan atasannya, Isabella pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Yasmin yang saat itu melihat Isabella dipanggil oleh atasannya pun menanyakan kepada Isabella apa yang telah disampaikan kepada Isabella. Bel, BTW, tadi kamu dipanggil Bu Anggi untuk ke ruangannya, memangnya ada apa ya? Ujar Yasmin. Selain Isabella, teman-teman yang lain juga mendengar pertanyaan Yasmin tersebut. Oh iya, ada apa memangnya Bel? Gak biasanya Bu Anggi manggil kamu buat ke ruangannya, kata Violet yang merupakan rekan kerja mereka di kantor. Isabella pun mengatakan, Alhamdulillah, tadi Bu Anggi menyampaikan bahwa beberapa waktu ke depan aku akan menempati posisi yang cukup penting di perusahaan ini. Wah, yang benar Bel, aku benar-benar gak nyangka loh. Selamat ya Bel, kamu memang hebat, ujar Violet. Wih, keren juga sahabat aku, udah baik, pinter. Sekarang mau naik jabatan, selamat ya, ucap Yasmin. Iya, terima kasih. Semua ini juga atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Tanpa kehendak darinya, aku tidak mungkin akan mendapat nikmat yang tak terduga ini, ujar Isabella.
Setelah bercakap-cakap, mereka pun melanjutkan pekerjaannya. Beberapa jam kemudian, jam pulang pun telah tiba. Mereka akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi, ada yang naik ojek online, dan ada juga yang naik angkutan umum. Selain bekerja di perusahaan tersebut, Isabella juga berjualan kue ulang tahun, bolu pernikahan, dan berbagai macam kue lainnya. Suatu hari, Isabella mendapatkan pesanan bolu yang banyak. Karena pesanan konsumen yang membeludak, terkadang Isabella dibantu oleh adik sepupunya untuk membuat bolu tersebut. Adik sepupunya Isabella yang bernama Clara juga cukup terampil dalam membuat bolu ulang tahun. Mereka berdua sangat sibuk membuat bolu, hingga akhirnya mereka tidak menyadari jika saat itu sudah larut malam. Gak kerasa udah malam juga ya kak, untungnya semua pesanan sudah hampir selesai semua, ujar Clara. Benar, Ra. Sudahlah sampai sini aja, udah malam. Lebih baik kita istirahat. Kamu boleh pulang sekarang, takut mama papamu khawatir karena terlalu lama. Terima kasih ya, Ra, udah bantu kakak. Ucap Isabella berterima kasih kepada adik sepupunya. Clara pun akhirnya pulang ke rumahnya karena kue ulang tahun pesanan para konsumen pun sudah hampir selesai. Biasanya Clara pulang diantar oleh papanya Isabella yang merupakan kakak kandung ibunya. Setelah membuat kue ulang tahun dari sepulang kerja sampai larut malam, Isabella pun saat itu merasa kelelahan. Akhirnya, ia pun pergi ke kamarnya, lalu menutup tirai dan membersihkan kasur tempat ia tidur dengan sapu lidi, menarik selimut, dan tidur dengan nyenyak. Namun sebelum tidur, ia lantunkan sebuah doa agar Tuhan menjaganya malam itu dan terjaga dari mimpi yang buruk. Isabella pun tertidur dengan sangat pulas. Malam telah sunyi, keheningan menyelimuti malam yang indah. Isabella yang sedang tidur mendengar suara orang yang mengetuk pintu depan rumahnya. Isabella pun terbangun. Ia tak tahu siapa orang yang mengetuk pintu tersebut. Ia melihat jam dinding saat itu tepat menunjukkan pukul 00.00. Isabella pun menyalakan lampu kamarnya dan berjalan menuju pintu depan. Krek, pintu telah dibuka. Isabella tak melihat siapapun di sana. Kemudian ia berkata, "Apakah ada seseorang di sini?" Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Isabella pun berkata dalam hati, "Walah, gak ada siapa-siapa ternyata. Mungkin aku hanya bermimpi ada yang mengetuk pintu saja." Ia pun berbalik badan akan pergi lagi ke kamarnya. Namun, ia terkejut melihat ada secari kertas di atas keset. Isabella pun heran, kertas apakah itu? Ia pun langsung mengambil kertas tersebut dan ternyata kertas tersebut bertuliskan, "Aku membencimu, lihatlah apa yang akan kulakukan padamu." Isabella terkejut setelah membaca kertas tersebut. Ia bingung dipenuhi rasa takut. Siapa sebenarnya yang menulis dan menaruh kertas tersebut? Ia berusaha menenangkan diri, dan ia pun langsung mengunci lagi pintu tersebut. Ia kembali masuk ke kamarnya dan memikirkan yang telah terjadi tadi. Ia takut jika ada seseorang yang berniat jahat padanya atau pada keluarganya. Namun, Isabella selalu berdoa memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa agar ia dan keluarganya senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya dan niat jahat. Ia pun tidur kembali dengan hati yang sedikit merasa tenang. Mentari bersinar indah di balik awan, suara merdu burung bernyanyi seakan membisikkan hari berganti. Kokokan ayam turut menyapa, menandakan pagi telah tiba. Isabella pun terbangun dari tidurnya, lalu melakukan rutinitas seperti biasanya. Kejadian saat malam terlintas di kepalanya. Ia merasa heran dengan tulisan yang ada pada kertas tersebut. Ia merasa bahwa ia tidak memiliki musuh dalam hidupnya. Setelah sarapan bersama keluarganya, Isabella pun pergi ke kantor seperti biasanya bersama Yasmin. Ketika sedang di perjalanan menuju kantor, mereka sempat berbincang-bincang. Isabella menceritakan kepada Yasmin perihal kejadian misterius waktu malam. "Yas, aku mau cerita. Waktu malam pas aku tidur tepat banget jam 12 malam, ada kejadian misterius di rumahku. Tiba-tiba ada suara seperti orang yang mengetuk pintu di depan rumah. Akhirnya aku kebangun deh. Terus aku langsung lihat ke depan rumah, dan ternyata gak ada seorang pun di sana. Aku kan jadi merinding. Nah,
Tapi setelah aku mau kembali lagi ke dalam, aku terkejut ketika melihat ada kertas di teras yang bertuliskan, "Aku membencimu, lihatlah apa yang akan kulakukan padamu." Saat itu juga aku ngerasa heran dan takut akibat kejadian itu, dan sampai sekarang masih kepikiran, ujar Isabella. Hah, yang bener Bel, serem juga aku dengar ceritamu, tapi aku yakin deh, kayaknya itu cuman ulah dari orang yang gak ada kerjaan aja, ujar Yasmin. Iya juga sih, dipikir-pikir aku juga gak punya musuh dalam hidupku. Jadi mungkin benar katamu, itu hanya ulah orang yang iseng atau gak ada kerjaan aja untuk nakut-nakutin aku, ujar Isabella. Sesampainya di kantor, Isabella langsung dipanggil oleh atasannya. Atasannya tersebut mengatakan dengan penuh amarah bahwa Isabella telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian di kantor. Padahal Isabella merasa tidak pernah melakukan kelalaian dalam bekerja. Pihak HRD tidak menerima alasan apapun yang sudah ia berikan. Isabella akhirnya dipecat dan telah mengganti kerugian kantor sebagai bentuk tanggung jawab. Tetapi kantor tetap memecatnya. Saat itu, ia merasa stres dan tertekan karena telah dipecat dari pekerjaannya. Malam pun telah tiba. Isabella pun tertidur di kamarnya dengan penuh kesedihan yang mendalam. Malam itu, ia hanya berdoa agar tidurnya dapat terjaga. Tak disangka lagi, kejadian kemarin malam terulang untuk yang kedua kalinya. Suara orang yang mengetuk pintu pun terdengar kembali tepat pukul 00.00. Isabella pun merasa tertekan dengan adanya teror tersebut. Ia kemudian membuka pintu rumahnya dan tidak terlihat satupun orang di sana. Isabella melihat lagi ada sebuah kertas di teras rumahnya. Ia pun mengambil kertas tersebut dan membaca tulisan di dalamnya. Kali ini ternyata tulisannya, "Rasakan apa yang telah kulakukan padamu." Isabella terkejut, dan ia pikir apakah kejadian ia dipecat dari kantor adalah ulah dari sang peneror tadi. Ketika ia hendak pergi ke dalam, ia melihat ada sosok berjubah hitam, memiliki tubuh tinggi besar di pojok garasi. Sosok tersebut membelakangi Isabella sehingga ia tak bisa melihat wajah dari sosok tersebut. Ketika Isabella hendak menghampirinya, sosok tersebut langsung lari dengan cepat dan tak tahu lagi entah kemana larinya. Selain itu, tempat di mana kertas itu ditemukan, ada satu anting berbentuk embun yang tertinggal di sana. Isabella pun mengambil anting tersebut dan menyimpannya dengan harapan dapat memberikan petunjuk terkait kejadian misterius tersebut. Isabella merasa takut dan tidak lama kemudian ia pergi menuju kamarnya lagi dan akhirnya tidur dengan perasaan yang tidak jelas. Keesokan harinya, handphone Isabella berdering menunjukkan panggilan masuk dari Yasmin. Ia kemudian mengangkat telepon tersebut. "Bel, aku turut simpati ya mendengar kabar bahwa kamu dipecat dari kantor. Aku yakin deh, pasti ini semua bukan ulahmu, tapi ulah orang yang membencimu sehingga ia iri padamu dan memfitnahmu. Sabar ya Bel, kamu orang baik. Pasti Tuhan sayang kamu dan akan segera mengganti hal yang telah hilang menjadi hal yang lebih indah," ucap Yasmin lewat telepon. "Iya Yas, terima kasih atas rasa simpatinya. Ya walaupun saat-saat ini aku masih merasa stres dan tertekan akibat hal yang menimpaku, aku masih bisa sabar dan berdoa pada Tuhan agar segera mendapat pekerjaan lagi," ujar Isabella. Bel, gimana kalau sekarang kita jalan-jalan sebentar ke tempat yang kamu sukai? Aku ingin menghiburmu supaya tidak merasa sedih lagi. Ya, mau kan? Ucap Yasmin. Ya, tentu saja aku mau, kata Isabella. Isabella pun bersiap untuk pergi jalan-jalan bersama Yasmin. Mereka pun akhirnya bertemu di tempat yang telah direncanakan, yaitu di restoran terdekat. Mereka memesan makanan dan minuman kepada pelayan di sana. Ketika menunggu pesanan datang, mereka pun berbincang-bincang mengenai masalah pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Ketika mereka sedang asyik berbincang-bincang, Isabella baru menyadari kalau anting yang dipakai oleh Yasmin hanya sebelah, dan anting yang dipakai olehnya berbentuk embun. Ia akhirnya baru ingat jika anting yang tertinggal pada saat malam ia menemukan kertas tersebut sama persis seperti anting yang dipakai Yasmin. Isabella pun merasa tidak menyangka jika sahabatnya yang melakukan semua itu selama ini. Ia langsung menanyakan hal itu dengan tegas kepada Yasmin. "Hei Yasmin, coba jawab dengan jujur padaku. Apakah selama ini kamu yang telah menerorku di pertengahan malam?"
Kamu yang telah menulis kertas berisi tulisan itu. Kamu juga yang telah memfitnahku sehingga aku dipecat dari kantor. Dan kamu juga yang memakai jubah hitam pada hari kedua aku diteror. Cepat jawab dengan jujur, ujar Isabella dengan tegas. Apaan sih lo tiba-tiba marah-marah begini? Enak aja nuduh aku orang yang neror kamu selama ini. Sadar, Bel, aku ini sahabat kamu. Gak mungkin aku ngelakuin hal sejahat itu sama kamu. Kalau kamu yakin aku orangnya, memangnya kamu punya bukti apa? Tegas Yasmin sambil memukul meja. Coba kamu lihat kemana anting yang ada di telinga kirimu. Hilang? Oh ya, aku udah nemuin antingmu waktu malam di teras rumahku tidak jauh dengan kertas berisi teror itu, ujar Isabella. Yasmin pun terdiam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun sambil memegang telinga kirinya yang tidak terdapat anting. Lalu ia berkata dengan gugup, iya, antingku, ucap Yasmin. Benar kan, kamu yang melakukan ini semua padaku. Kenapa Yasmin? Ada apa? Apa salahku padamu? Apa sebenarnya niatmu melakukan semua ini? Tegas Isabella dengan suara yang terisak-isak. Ya, memang aku yang melakukannya. Akulah orang yang selalu menerormu dan memfitnahmu sehingga kamu dipecat. Aku mengambil kesempatan pada saat berada di ruang kerjamu. Aku iri padamu, Bella. Aku iri. Akulah orang yang membantumu dapat berhasil diterima di perusahaan ini. Namun kenapa harus kamu yang ditempatkan di posisi penting perusahaan? Dan kenapa akhirnya kamu yang lebih hebat dariku? Aku membencimu, Bella. Aku benci, ucap Yasmin. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak menyangka kepadamu, Yasmin. Bisa-bisanya kamu tega melakukan hal ini padaku, sahabatmu sendiri. Karena keirianmu, kamu sampai melakukan berbagai cara untuk menjatuhkanku. Aku sadar, aku sudah tidak percaya lagi padamu. Kau adalah sahabat paling jahat dalam hidupku, ucap Isabella. Pada saat itu juga, Isabella pergi meninggalkan tempat tersebut membawa rasa kecewa yang mendalam akibat dikhianati sahabatnya sendiri. Saat itu juga, Isabella berusaha melupakan Yasmin, sahabat yang paling ia sayangi yang telah mengkhianati dan menusuknya dari belakang. Namun 1 minggu kemudian, Yasmin datang ke rumah Bella membawa tangisan dan penyesalan yang mendalam. Bella, maafkan sahabatmu ini. Aku sadar aku adalah orang yang jahat. Aku tidak pantas untuk dimaafkan. Aku adalah sahabat paling jahat. Aku telah berkhianat padamu. Aku menyesal karena sudah diketahui oleh atasan di kantor kita bahwa aku terbukti memfitnahmu. Aku baru sadar bahwa kamu itu sahabat paling baik dan aku tidak akan pernah mendapatkan sahabat baik sepertimu lagi, dan izinkan aku untuk selalu bersahabat lagi denganmu. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan yang sama. Dan waktu itu, kamu pernah berbicara bahwa pada hari kedua kamu diteror ada orang tinggi besar berjubah. Namun itu bukanlah aku. Aku benar-benar jujur bahwa itu bukanlah aku, ucap Yasmin sambil menangis. Sudahlah Yasmin, aku telah memaafkanmu. Aku tidak akan larut dalam kesedihan dan tidak akan membencimu. Namun, untuk bersahabat lagi denganmu, mungkin aku tidak dapat memutuskan hal itu sekarang. Hatiku sebenarnya masih trauma untuk bersahabat lagi. Mungkin perlu beberapa waktu untuk memutuskan hal itu. Sekali lagi, aku benar-benar sudah memaafkanmu, ucap Isabella. Baiklah, terima kasih sudah memaafkanku dan terima kasih atas segala kebaikanmu padaku. Aku benar-benar menyesal telah mengkhianatimu. Semoga suatu saat kamu bisa menerimaku sebagai sahabatmu lagi. Aku benar-benar mengharapkan hal itu terjadi, ucap Yasmin. Saat itu juga, Yasmin langsung meninggalkan rumah Isabella. Ia menatap Isabella dengan mata yang berkaca-kaca. Persahabatan mereka pun berakhir sampai di sini. Namun, siapakah sebenarnya orang tinggi besar berjubah yang berdiri di pojok garasi pada hari kedua Isabella diteror? Sedangkan Yasmin mengatakan bahwa itu bukanlah dirinya. Siapakah itu? Aku pun tidak mengetahuinya. Pesan yang dapat diambil dari cerpen ini adalah jangan iri atas keberhasilan orang lain, karena kamu tidak mengetahui apa yang telah ia korbankan untuk mencapai keberhasilannya itu. Iri hati juga bagian dari penyakit hati yang dapat merusak dan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, janganlah terlarut dalam kesedihan yang menimpa dan maafkan orang yang telah berbuat jahat padamu.
Cerita pendek ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan cerpen ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.